Assalamualaikum teman-teman. Ya, selamat pagi. Nah, di sini ibu enaknya panggilnya teman-teman atau anak-anak? Ya, teman-teman aja ya. Kan kita masih seumuran. Nggak beda jauh. Ya udah teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, berdoa dimulai. Nah, di sini izinkan untuk Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Aprilia Dewi Suryani. Ibu berasal dari Gunung Kidul. Ibu baru beberapa bulan menjadi guru BK di sekolah ini. Nah, di sini teman-teman baru melihat Ibu kan? Ya. Nah, selain Ibu yang memperkenalkan diri, Ibu juga ingin tahu nama-nama dari teman-teman semua. Silakan dimulai dari yang sebelah sini. Ya, halo Mas Banu. Rumahnya mana, Mas? Oh, Panggang. Selanjutnya. Halo Mbak Siti. Selanjutnya. Mas siapa? Oh, Mas Rizky. Rumahnya mana Mas Rizky? Kecamatan yang sebelah sini ya? Oh iya, selanjutnya. Halo Mbak Lita. Rumahnya mana Mbak Lita? Sebelahan sama rumahnya Mas Rizky ya? Oh iya, samping kecamatan ya. Ya. Sedikit-sedikit Ibu sudah mengetahui nama dari teman-teman. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya nih, teman-teman tahu nggak kira-kira kenapa ya kok saya dipanggil di BK? Kenapa ya kok dipanggil di ruang BK? Kenapa gitu? Kalian sempat bertanya-tanya begitu nggak? Ya, nah Ibu beri penjelasan ya kenapa teman-teman semua dipanggil ke ruang BK. Nah, sebenarnya di sini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu apa, Bu? Nah, konseling kelompok itu adalah proses pemecahan suatu masalah yang dilakukan oleh konselor dengan sekelompok konseli. Nah, konselornya siapa dan konselinya siapa? Konselornya nanti Ibu, kemudian konselinya teman-teman yang ada di sini. Begitu? Bisa dipahami? Ya. Nah, selanjutnya di sini nanti teman-teman akan mengungkapkan permasalahan yang sedang dihadapi dari teman-teman secara satu persatu. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman nggak perlu merasa takut jika nanti permasalahannya akan bocor keluar. Di sini Ibu menggunakan asas kerahasiaan di mana nanti teman-teman mengungkapkan suatu permasalahan, Ibu akan menjaga rahasia permasalahan yang sedang dihadapi oleh teman-teman semua. Begitupun juga teman-teman nanti juga menjaga rahasia permasalahan dari teman yang lainnya. Begitu ya? Bisa dipahami? Ya. Nah, silahkan untuk mengungkapkan permasalahannya satu persatu, dimulai dari Mbak Lita. Oh, permasalahannya susah bangun pagi, begitu ya, Mbak? Ya, selanjutnya Mbak Siti. Ya, kalau Mbak Siti terlambat sekolah, begitu ya permasalahannya ya? Sering terlambat sekolah, begitu? Oh ya, silakan Mas Rizky. Oh, tidak ada yang membangunkan pagi. Tidak ada yang membangunkan
sehingga sering sering tidak masuk pelajaran, begitu ya. Ya, silakan Mas Banu. Malamnya main game sehingga susah bangun pagi, terus akhirnya terlambat datang ke sekolah, begitu ya. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang teman-teman sampaikan, dapat Ibu simpulkan bahwa teman-teman ini sering terlambat datang sekolah, begitu ya? Ya, di sini kita akan memecahkan suatu masalah dengan tema terlambat datang ke sekolah, begitu? Nah, Ibu akan sampaikan beberapa materi mengenai terlambat datang ke sekolah, yaitu dengan kita mulai dengan pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih terlambat datang ke sekolah itu? Nah, terlambat datang ke sekolah itu di mana siswa tidak dapat masuk ke pintu gerbang sekolah dan akibatnya siswa hanya berada di depan pintu gerbang sampai pintu gerbang dibuka oleh kesiswaan. Dan di situ juga siswa akan mendapat skor yang nantinya teman-teman biar tidak terulang lagi, begitu ya. Nah, itu pengertiannya. Kemudian selanjutnya penyebab. Nah, penyebabnya terlambat datang ke sekolah itu apa saja sih? Mungkin dengan kayak Mas Banu tadi, malamnya main game, mungkin nonton film, sampai larut malam, bahkan bisa jam 2, jam 3 baru tidur. Sedangkan paginya harus berangkat ke sekolah. Kemudian penyebab yang lainnya apa kira-kira? Ya, benar. Mungkin dengan paginya sudah dibangunkan berkali-kali oleh orang tua, kakak, atau nenek yang ada di rumah, tetapi siswa ini tetap saja tidak mau bangun. Gitu ya. Nah, penyebabnya itu ada dua. Jadi dari faktor eksternal dan faktor internal. Nah, faktor eksternalnya itu tadi kayak nonton film atau main game. Kemudian kalau faktor internalnya itu mungkin susah dibangunkan waktu pagi, begitu ya? Ya, bisa dipahami? Nah, kemudian dampak apa yang ditimbulkan dari akibat terlambat datang ke sekolah itu apa yang ditimbulkan? Nah, yang pertama mungkin dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar. Ya kan, teman-teman sudah masuk ke kelas, sedangkan ada teman-teman lagi yang berada di luar gerbang. Nah, itu kan sangat mengganggu kegiatan belajar mengajar. Harusnya Bapak Ibu guru mengurusi teman-teman yang sudah datang ke sekolah, sudah di dalam kelas, tetapi harus mengurusi teman-teman yang ada di luar gerbang. Kemudian mengganggu konsentrasi dari belajar kalian, begitu ya. Harusnya jam segini sudah fokus untuk mendengarkan materi yang diberikan oleh Bapak Ibu, tetapi teman-teman semua masih berada di luar gerbang. Kemudian dampaknya bagi orang tua, kira-kira apa? Ya, benar ya, kalau terlambat datang sekolah, terus nanti dipanggil ke ruang BK, kemudian disuruh orang tuanya datang. Nah, itu sangat malu begitu ya orang tuanya, anaknya sudah dididik dengan baik, tetapi di sekolah malah menyepelekan. Jadi orang tuanya merasa malu begitu ya, anaknya tidak disiplin. Nah, kemudian solusinya seperti apa agar teman-teman tidak terlambat datang ke sekolah lagi? Nah, di sini ada beberapa solusi. Mungkin dari teman-teman harus membiasakan bangun lebih awal. Itu dari diri sendiri terlebih dahulu ya. Nah, dari diri
diri sendiri, teman-teman harus bisa saya harus bisa bangun pagi, gitu ya. Diterapkan dalam diri sendiri terlebih dahulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti jika tidurnya itu lebih awal, mungkin dulu tidurnya jam 12, jam 2, jam 3, itu jam 9 harus sudah tidur. Kemudian tidak menonton drakor, tidak menonton film yang lainnya, atau tidak main game pada waktu malam. Kemudian yang terakhir, jika kalian susah bangun, silahkan menggunakan alarm agar teman-teman bisa bangun. Dan kalaupun dibangunkan oleh bapak, ibu, kakak, atau nenek, teman-teman harus bangun, begitu ya. Jadi teman-teman harus membiasakan diri untuk lebih disiplin. Nanti dalam dunia kerja pun teman-teman juga harus mendisiplinkan diri sendiri. Begitu ya teman-teman, apakah sudah paham dengan tema kita pada pagi hari ini? Apakah teman-teman sudah mengerti dan paham dampak, penyebab, solusi yang harus kalian lakukan agar teman-teman tidak terlambat sekolah lagi? Paham ya? Ya, baik. Nah, di sini Ibu ingin kalian menyampaikan kesan dan pesan yang sudah kesan-pesan kegiatan konseling kelompok kita pada pagi hari ini. Coba apa kira-kira kesan-pesannya? Ya, Mbak Siti, silahkan. Ya, amin ya. Semoga Mbak Siti bisa menerapkan dan tidak terlambat datang ke sekolah lagi. Silahkan Mas Rizky. Ya, baik. Semoga Mas Rizky juga begitu ya, dapat kalau malam tidak main game lagi, biar paginya bisa bangun pagi dan tidak terlambat datang ke sekolah. Begitu ya, Mas Rizky? Ya, baiklah teman-teman, semoga kegiatan konseling kelompok ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan teman-teman dapat menerapkan solusi yang sudah kita pelajari tadi, yang sudah Ibu berikan kepada teman-teman, dan nantinya teman-teman tidak terlambat datang ke sekolah lagi, gitu ya. Ya, Ibu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk datang ke ruang BK dan melakukan kegiatan konseling kelompok ini. Ibu mengucapkan terima kasih dan Ibu juga meminta maaf kalaupun perkataan yang Ibu berikan kepada teman-teman itu menyinggung perasaan teman-teman. Ibu minta maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.